Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Sandi Krisnapati, tetap di channelnya Sandi Krisnapati. Kali ini kita akan bahas penggunaan video asisten referee alias VAR terus menjadi polemik. Khususnya di Premier League, tidak sedikit kritik diarahkan kepada pemakaian VAR yang dinilai tidak konsisten dan sudah mengganggu jalannya pertandingan. VAR sendiri di Premier League memang terbilang unik. Semula VAR dihadirkan untuk menghentikan atau paling tidak mengurangi keputusan kontroversial. Akan tetapi pada kenyataannya musim ini perbincangan soal buruknya keputusan wasit lebih sering terjadi dibandingkan sebelumnya. Padahal musim belum juga separuh jalan. VAR pada dasarnya dihadirkan sebagai alat bantu tugas wasit untuk melihat hal yang luput dari pengawasannya. Meski demikian, keputusan masih ada di tangan wasit. Yang terjadi di Premier League, banyak keputusan murni dari VAR, wasit hanya menjadi penyampai keputusan. Melihat ke belakang, banyak peristiwa kontroversial yang saat ini sudah menjadi bagian sejarah dalam sepak bola. Peristiwa yang menjadi warna khas sepak bola, menarik untuk dilihat bagaimana sejarah akan berubah jika VAR sudah digunakan. Mungkin tidak ada lagi gol tangan Tuhan dari Maradona, tidak ada lagi gelar Invisible Arsenal, dan lain-lain. Mari kita simak beberapa sejarah yang mungkin tidak terjadi jikalau VAR sudah digunakan pada masa itu. Yang pertama, gol tangan Tuhan dari Diego Maradona. Nyaris seluruh stadion melihat bahwa Diego Maradona memakai tangannya saat menjebol gawang Inggris di perempat final Piala Dunia 1986. Tetapi wasit tidak melihat apa yang dilihat penonton satu stadion dan mengesahkan gol Maradona. Argentina melaju ke semifinal, final dan akhirnya menjadi juara. Jika kala itu sudah adanya VAR, sudah dipastikan gol dibatalkan dan Maradona akan dihadiahi kartu kuning dan bukan Argentina yang menjadi juaranya. Yang kedua, tidak ada Invincible Arsenal. Arsenal mencatat sejarah saat menjuarai Premier League 2003-2004 tanpa menelan kekalahan. Namun mereka nyaris kalah oleh Portsmouth di awal-awal musim. Dalam laga itu Portsmouth unggul lebih dulu lewat gol Teddy Sheringham. Namun Arsenal selamat dari kekalahan saat Thierry Henry mengeksekusi penalti secara sempurna. Arsenal mendapatkan penalti setelah wasit menilai Robert Pires dijatuhkan lawan. Saat itu banyak yang menuding Pires melakukan diving. Dilihat dari tayangan ulang dari berbagai sisi, Pires saat memang terjatuh tanpa dijatuhkan alias diving. Salah satu tugas VAR adalah memberi masukan kepada wasit soal diberikan atau tidaknya sepakan penalti. Lewat VAR, wasit mengetahui apakah pemain benar-benar dijatuhkan atau diving. Untuk kasus Pires, VAR akan memutuskan tidak ada penalti. Jika saat itu VAR sudah ada, Arsenal tidak akan menyamakan kedudukan dan menelan kekalahan dan tidak ada istilah invincible. Berikutnya mungkin Chelsea ke final Liga Champions pada tahun 2009. Masih ingat laga Chelsea melawan Barcelona pada leg kedua semifinal Liga Champions? Masih ingat bagaimana marahnya Didier Drogba kepada sang wasit Tom Henning of Rebo? Pada laga tersebut Chelsea merasa mereka seharusnya mendapatkan 4 penalti. Namun permintaan The Blues selalu ditolak hingga akhirnya Andres Iniesta mencetak gol yang membuat skor imbang 2-2 pada menit ke-90. Barca pun lolos ke final dengan unggul agregat 3-2. Itulah beberapa momen atau sejarah sepak bola yang mungkin tidak akan terjadi jikalau VAR sudah digunakan pada musim itu. Semoga sepak bola tidak kehilangan sisi manusiawinya
dan tetap mengedepankan pertandingan yang menarik di setiap musimnya. Terima kasih banyak.